Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa. Kita akan membahas kali ini dalam dialog yaitu prioritas penguatan anti korupsi bagi Indonesia. Bersama narasumber saya, seorang pengamat hukum Universitas Sriwijaya, ada Dr. Arta Febriansyah, SHMH. Selamat siang Mas Arta. Siang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Mas sudah hadir di Sumsel Menyapa kali ini. Ini tadi malam kan kita tahu ya sudah diadakan KPK mengadakan paku integritas anti korupsi ini bersama Capres-Cawapres. Nih kalau dari mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai temanya apa nih kalau dari pandangannya Mas Arta melihat diadakannya paku integritas semalam? Menurut pendapat saya sih itu suatu hal yang sangat baik. Tetapi mungkin perlu jadi catatan bahwa sebenarnya tugas atau beban atau tanggung jawab untuk mencegah tindak pidana korupsi bukan cuma dibebankan kepada calon presiden saja. Jadi kalau dalam penegakan hukum itu ada 5 hal yang sangat penting perlu diperhatikan. Pertama dari segi undang-undangnya, kemudian yang kedua aparat penegak hukumnya, yang ketiga sarana dan prasarananya, yang keempat itu dari masyarakatnya sendiri, yang kelima dari budaya hukumnya. Jadi kalau dilihat semalam itu baru pada fokus kepada yang nomor 2 saja, aparat penegak hukumnya. Sebenarnya kalau bilang tugas untuk menjaga penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi itu di KPK saja, menurut saya tidak cuma di KPK, di kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung itu justru adalah garda terdepan untuk menjaga marwah penegakan hukum anti korupsi di Indonesia. Oke. Jadi kalau dilihat ya dari penegakan hukum tadi sebenarnya ada 5 poin tadi ya Mas, mulai dari undang-undang bahkan sampai ke budaya hukum yang ada di Indonesia ini sendiri juga mungkin mendukung seperti itu kan. Nah ini kalau kita melihat nih dari undang-undangnya ini sendiri kan ya, undang-undang sendiri sebenarnya masyarakat juga merasakan ya Mas ya bahwa ini sepertinya undang-undang tidak memiliki sanksi yang tegas nih terhadap mungkin baik itu mulai dari pemeriksaan laporan harta kekayaan LHKPN sampai dengan sebagainya. Itu menurut dari pandangan Mas Arta sendiri seperti apa? Saya balik tadi, undang-undang itu bisa bagus, tapi kalau penegak hukumnya dalam arti aparat penegak hukumnya tidak bisa dioptimalkan ya juga akan seperti harimau ompong. Betul. Iya, marwahnya besar, tetapi dalam implementasinya ya yang di depan adalah penegak hukum tadi. Iya, terus yang ketiga ada lagi sarana dan prasarana. Bagaimana mungkin misalnya salah satu imbas dari Tipikor adalah tindak pidana pencucian uang. Nah, bagaimana cara men-tracer, melacak, kemudian mengambil kembali hasil-hasil kejahatan itu. Itu perlu teknologi yang tinggi dan sumber daya manusia yang punya kredibilitas dan kapasitas yang baik untuk bisa mengambil kembali hasil dari kejahatan itu. Jadi bukan cuman dari undang-undangnya saja. Undang-undang memang patutnya mungkin setiap 10 tahun mungkin dievaluasi apakah undang-undang tersebut sudah optimal digunakan atau ada kendala atau ada celah-celah yang mungkin masih belum tertutup oleh undang-undang itu. Oke, nah ini kalau melihat ini kan sebenarnya angka korupsi di Indonesia ini juga bisa dikatakan cukup tinggi seperti itu ya Mas ya. Ini artinya baik dari tadi penegak hukum dan juga masyarakat dan juga memang semuanya stakeholder yang terkait itu memang harus bekerja sama gitu. Nah kira-kira sebenarnya ke depannya prioritas utamanya seperti apa nih untuk melakukan pencegahan anti korupsi di wilayah Indonesia ini gitu Mas? Oke. Mungkin hal yang terbaik adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Saya beberapa kali melakukan penyuluhan, kan kita dari Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Hukum, itu sering melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah. Jadi saya bilang ilustrasi sederhana, lampu merah. Lampu merah itu bukan lampu merah bahasanya, lampu lalu lintas, traffic light. Jadi lampu lalu lintas itu ketika misalnya ada 4 jalan, jalan A itu hijau, otomatis kan jalan B, C, dan D itu merah dong.
Tetapi jalan A ini harusnya jalan, tapi jalan C ini udah ada yang mau maju. Contoh kayak di Simpang Caritas, kalau nggak ada polisinya, Menerobos, itu udah banyak yang maju. Jadi hal sederhana itu ditanya, itu kan cuma lampu merah Pak. Saya bilang itu contoh hal yang sederhana tapi sentimental. Yang hijau itu yang jalan A, berarti yang punya hak itu A. Terbiasa mengambil hak orang lain itu sesuatu yang ya mungkin jabatan Anda sekarang adalah pengguna jalan raya. Kalau Anda jadi gubernur mungkin lampu merahnya yang Anda bawa pulang, saya bilang. Lampu lalu lintas yang dibawa pulang. Jadi orang itu bisa melakukan tindak pidana korupsi karena kapasitasnya yang dia emban itu seperti apa. Kalau dia cuma mampunya korupsinya cuma di lampu merah, ya hanya dia korupsinya di lampu merah. Tapi kalau dia jadi gubernur atau jadi wali kota, mungkin kapasitasnya akan berbeda. Jadi intinya kita mulai untuk pendidikan anti korupsi itu dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Jadi ya itu pendidikan, iya betul. Memang peran dan tanggung jawab pemerintah, lembaga legislatif ini lagi mau pemilu nih, legislatif itu saya harap masyarakat jangan salah pilih dengan legislator yang tidak mengemban amanah tentang itu. Karena mantan-mantan koruptor itu kan sepatutnya tidak dipilih. Jadi jangan menggadaikan masa depan hanya karena kesenangan sementara. Iya, jadi balik lagi tadi kalau untuk penegakan hukum pidana, undang-undangnya, hukumnya itu, kemudian aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana, masyarakatnya, dan budaya hukumnya. Iya. Nah ini menarik nih, kalau berbicara mengenai pendidikan anti korupsinya ini ya, sebenarnya ini kalau di Indonesia melihat angka korupsi yang sampai saat ini bisa dikategorikan cukup tinggi, apakah sebenarnya baik dari KPK maupun pemerintah ini sebenarnya sudah memberikan fokus tersendiri nih, bahwa memang memberikan pendidikan anti korupsi kepada mungkin masuk ke kurikulum pendidikan di sekolah dan lain-lain itu memang sudah penting atau mungkin sudah mulai dilakukan sebenarnya Mas? Sebagian besar sudah ada, tetapi memang mungkin akses atau rasanya mungkin belum terlalu jauh. Karena di Indonesia ini cenderung melihat hasil ya. Jadi bukan masalah proses. Jadi kalau nggak ranking 1 nggak hebat, bukannya kalau dia dapatkan dengan cara yang jujur justru tidak diapresiasi. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang kita sadari memang perlu kita benahi bersama. Bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak bisa membebankan semuanya itu di pemerintah. Ada bilang bahwa bagaimana kita punya pemimpin yang tidak amanah. Sebenarnya pemimpin itu berangkat dari masyarakatnya. Jadi pemimpin itu adalah ekstrak dari kumpulan mayoritas masyarakatnya. Jadi ketika pemimpinnya tidak amanah, mungkinkah masyarakatnya juga mungkin kurang amanah. Pemimpin yang lahir mungkin yang korup, mungkin ketika pemilihan itu orang-orang itu rela hak pilihnya itu hanya dibayar oleh ratusan ribu. Padahal ya masyarakat sendiri yang melahirkan pemimpin yang seperti itu. Ini kalau jadi menggerutu di belakang, padahal ketika pemilihan mereka menerima itu. Jadi memang ini problematika yang mungkin jadi hal yang perlu kita kaji bersama, kita renungi bersama, dan kita atasi bersama. Tidak akan bisa hanya mengandalkan pemerintah. Walaupun tugas atau beban terberatnya di tangan pemerintah, karena mereka sebagai wali atau pengembang amanah dari masyarakat. Oke, jadi artinya di sini kembali lagi ke masyarakat sebenarnya, karena pemerintah memang merupakan salah satunya cerminan dari masyarakat itu sendiri ya. Kita yang punya tadinya kita yang memilih seperti itu, mungkin itu juga yang menjadi tanggung jawab kita ke depannya juga seperti itu. Nah, ini kalau kembali berbicara mengenai langkah-langkah konkret sebenarnya yang diambil oleh lembaga-lembaga terkait, let's say kita katakan KPK. KPK kan sebenarnya punya marwah tersendiri ya Mas ya khususnya. Nah, sebenarnya kalau melihat angka korupsi saat ini bagaimana caranya KPK ini harus meningkatkan efektivitas dan juga khususnya dalam memerangi korupsi di Indonesia? Oke. Sebenarnya KPK itu lembaga ad hoc, lembaga sementara, karena ketika melihat
penegakan anti korupsi yang diemban oleh kejaksaan dan kepolisian itu belum maksimal, maka lahirlah yang namanya KPK. Jadi KPK ini sebenarnya kalau ketika kejaksaan dan kepolisian sudah memaksimalkan fungsinya sebagai penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana korupsi, KPK saya pikir tidak dibutuhkan lagi. Nah sekarang masih dibutuhkan karena pandangan masyarakat terhadap peran kejaksaan dan kepolisian itu masih sangat rendah kemampuan dan kinerja mereka di dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Walaupun beberapa lembaga penegak hukum mengklaim bahwa penegakan hukumnya sudah bisa dilakukan dengan baik. Tetapi sekarang pun di KPK pun juga jadi masalah. Ketika ketua komisi KPK, ketua komisionernya itu ditetapkan tersangka dalam pemerasan terhadap salah satu menteri yang dituduhkan jadi tersangka korupsi, justru dia diperas. Jadi kan jadi KPK jadi PR tersendiri, marwahnya sendiri juga dipertanyakan. Jadi dulu orang sangat berharap KPK itu adalah lembaga yang betul-betul marwah tohnya betul-betul terjaga. Sekarang orang pun meragukan apakah benar KPK seperti itu. Apalagi sekarang ada kabar bahwa di rutan KPK itu ada orang bisa bayar, sehingga sedang diperiksa sama Dewan Pengawas KPK. Jadi menurut saya balik lagi sebenarnya memang tidak tepat jika membebankan tugas untuk penegakan tindak pidana korupsi itu hanya kepada KPK. Masyarakat pun punya kewajiban untuk itu. Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi mungkin kita sama-sama punya beban, punya tanggung jawab untuk penegakan anti korupsi, bukan cuma kepada aparat penegak hukum. Oke, jadi tidak bisa dibebankan ke satu pihak saja, tapi memang harus berkolaborasi lah ya Mas ya, harus sama-sama punya. Kalau penegak hukumnya saja ya susah. Masyarakatnya masih gitu, penegak hukumnya enggak, masyarakatnya yang nyogok penegak hukum, ya sama saja. Nah ini kan kalau melihat tingginya angka korupsi di Indonesia, ini kan selain tadi ya budaya koruptif itu juga memang apa ya tadi penegakan hukumnya tadi kan kurang tajam seperti itu ya Mas ya dari pihak-pihak terkaitnya. Nah ini sebenarnya masih menjadi PR. Harusnya seperti apa sih Mas melihat mungkin berkaca dari negara-negara lain yang tingkat korupsinya rendah gitu kan, yang bisa berkembang sedemikian rupa gitu kan, pemerintah ini melihat pejabat-pejabatnya malah pihak-pihak terkait yang seharusnya mendahulukan kepentingan masyarakat malah berlakukan korupsi gitu, dan mungkin ini yang masih menjadi PR kita. Betul. Jadi mungkin tadi 5 hal yang dalam penegakan hukum. Pertama undang-undangnya memang perlu diatur regulasi atau aturan yang mengatur sedemikian rupa sehingga ruang lingkup dan tindak tanduk para pelaku koruptor itu terbatas. Jadi memang harus dibuatkan semacam rule of game-nya, semacam aturan mainnya didesain sebagus mungkin bagaimana ada sistem yang menjaga agar korupsi itu tidak terjadi. Mungkin sekarang seperti misalnya kayak penerimaan PNS sekarang udah pakai sistem CAT yang hari itu bisa dilihat hasilnya. Kemudian lelang-lelang itu pakai e-court, jadi tidak bertemu dengan para pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi memang regulasinya memang terus dibuat sebagaimana bagusnya sehingga sistemnya itu membuat para pelaku korupsi itu terbatas ruang geraknya. Yang kedua, aparat penegak hukum. Ya memang aparat penegak hukum memang mungkin ada salah satu calon memang menggagas agar gajinya dinaikkan. Saya pikir mungkin masuk akal. Jadi memang mungkin gaji jaksa, hakim, polisi mungkin memang harus segera dinaikkan. Tapi tentu saja ada atau ancaman kalau ketahuan atau terindikasi menerima lagi suap atau melakukan tindak pidana korupsi. Langsung diberhentikan. Gajinya untuk kita naikkan, tetapi hukumannya clear. Kalau melakukan tindak pidana langsung berhentikan. Jadi ada reward,
tapi ada punishment. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Memang dalam penegakan hukum itu kadang-kadang kita terkendala di sarana prasarana. Contoh misalnya mungkin untuk Sumatera Selatan, kayak sering ada pelaku begal atau tawuran. Mungkin perlu dipasang CCTV di hampir di setiap sudut kota Palembang. Jadi terpantau kegiatan-kegiatan ini. Kadang-kadang lampu merahnya ada yang mati. Jadi itu kan juga sarana yang menunjang pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Jadi sarana dan prasarana itu juga penting. Untuk korupsi, mungkin sarana yang perlu diperhatikan adalah tadi penggunaan sarana online. Jadi kalau orang mau urusan apapun lewat online, jadi orang tidak ketemu. Jadi menghindari interaksi secara langsung. Untuk yang hal-hal yang bersifat sensitif lah ya. Yang ketiga, masyarakatnya. Memang kita masyarakat juga harus berbenah dengan hal itu. Ada sebuah riset di Perancis mengatakan bahwa karakter suatu bangsa, ini tentang lalu lintas, karakter suatu bangsa itu dilihat bagaimana orang-orang di negara itu atau di kota itu berkendara di jalan. Ada yang sabar kan ngantri. Ini ada yang susu sana. Jadi karakter suatu bangsa juga dilihat dari situ. Yang terakhir masalah budaya. Ini budaya mendidik masyarakat, mendidik keluarga, kemudian mendidik anak-anak tentang bagaimana caranya bahwa jangan ambil hak orang lain. Nah, itu kan hal-hal yang penting. Jadi kalau di jalan ada mangga orang, main bantai saja mungkin, nah itu tuh sederhana, iya itu sudah jadi. Jadi mungkin masalah tiba. Jadi kalau mau lihat ada tanaman orang, mungkin ditekankan bahwa mintalah sesuatu. Kalau orang tidak kasih ya jangan dipaksa. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu mungkin perlu ditekankan. Dan menurut saya tidak bisa hanya membebankan ini kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum. Kita masyarakatnya juga punya beban dan tanggung jawab untuk membenahi ini. Oke, kita sebagai masyarakat juga punya beban dan tanggung jawab untuk membenahi. Jadi jangan selalu hanya mencari kesalahan dari salah satu pihak saja, tapi juga berkaca ya Mas ya, kesalahan dari diri kita sendiri juga sepertinya apa gitu. Nah ini juga mungkin terkait dengan dari masyarakat. Masyarakat sendiri ini bisa berperan seharusnya menjadi CCTV juga nih Mas ya, untuk adanya tindakan pidana korupsi gitu kan, yang mungkin kita bukan turut serta. Iya, bukan turut serta gitu ya, harus menjadi membantu pemerintah khususnya seperti itu. Ini kalau berbicara mengenai kedepannya ya Mas ya, sebenarnya Indonesia ini kan butuh sosok penegak hukum, sosok pemimpin yang memang straight ya, tidak mau korupsi, pokoknya harus anti korupsi dan sebagainya. Ini sebenarnya kira-kira untuk wilayah Indonesia sendiri, sosok pemimpin yang seperti apa sih Mas yang memang benar-benar mencerminkan perilaku anti korupsi dan memang benar-benar fokus gitu di bidang itu? Menurut saya sih salah satu hal yang perlu jadi catatan ketika memilih pemimpin, pastikan bahwa dia punya track record bersih dari tindak pidana korupsi. Tidak pernah diputus pengadilan bersalah, tidak pernah terbukti gitu kan. Jadi kalau ada isu-isu ya saya sih tetap beracuan pada presumption of innocence, ada praduga tak bersalah. Karena siapa yang menuduhkan dia harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi memang harus dilihat dari track recordnya. Yang kedua, memang diperhatikan tim-timnya, orang-orang sekelilingnya. Mungkin ada tokoh itu, ada tokoh yang clear dari korupsi, tetapi ternyata di lingkungannya itu banyak penyamunnya mungkin. Jadi ya akan sulit juga dia ketika, apalagi itu support sistemnya dia, orang-orang yang mendukung, yang mendorong dia menjadi seorang pemimpin baik daerah maupun di presiden ataupun wali kota atau bupati ataupun gubernur. Jadi memang harus diperhatikan circle-nya, sistemnya itu seperti apa. Nah, cuman yang paling terakhir ya memang balik lagi sih, pemimpin yang hebat itu juga lahir dari masyarakat yang baik. Betul. Iya, kalau masyarakatnya
yang tunduk dengan amplop dan itu, ya mana mungkin akan melahirkan seorang pemimpin yang benar-benar punya ideal atau idealisme yang baik. Kalau semuanya ketika akhirnya orang-orang baik itu tidak terpilih. Betul. Ketika memang harus tunduk. Jadi memang memulihkan itu memang harus dihadiri masyarakat juga. Kalau ada saya boleh kasih ilustrasi. Mungkin seandainya ada di jalan, satu jalan itu ada bolong besar. Nah, setiap hari orang ada di jalan yang bolong itu lewat 100 orang. Betul. 100 orang itu mungkin misalnya dia bawa kerikil sebesar ibu jari. Satu hari orang taruh satu. Kira-kira dalam 1 minggu mungkin lubang itu akan tertutup. Tertutup, betul. Jadi artinya bahwa memang perlu kerjasama, perlu kesadaran secara bersama-sama untuk memulihkan itu. Oke, baik. Wah, luar biasa ya ini perbincangan kita singkat, tapi semoga juga bisa memberikan inspirasi nih khususnya untuk pemirsa TVRI yang menyaksikan hari ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Arta Febriansyah SHMH telah bergabung bersama kami di Sumsel Menyapa kali ini. Dan pemirsa, upaya pemberantasan korupsi ini tidak hanya melalui penindakan saja, namun juga upaya pencegahan dan juga pendidikan anti korupsi ini harus juga sudah mulai digalakan, dan masyarakat ini berperan penting tentunya untuk memberantas dan juga harus mulai menumbuhkan sikap anti korupsi. Demikian dialog Sumsel Menyapa kali ini. Saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.